Kalau Anda bikin rumah, itu kan Anda bikin gambar, Anda sediakan dana, Anda eksekusi, harganya berapa, itu profesional. Nah, memang step profesional begitu, ada gambar proyek, Bangunannya gitu. ada eksekutor, ada anggaran biaya yang jelas. Itu sangat tidak masuk akal. Kenapa ada begitu? Termasuk mempekerjakan atau memperbantukan santri. Itu juga tidak logis di dunia modern, karena seharusnya yang mengerjakan itu kontraktor atau pekerja kontraktor, kan begitu. Apa jeleknya? Sangat bagus, karena itu bagian dari kemandirian. Ya, asal kita kiainya masih benar, masih dalam koridor yang benar, bisa dipercaya, saya kira tidak ada salahnya. Kita mendapatkan ilmu Pak di pondok itu nggak cuma ngaji doang Iya. gitu. Jadi pas kita lulus dari pondok itu nggak cuma ilmu agama aja, ilmu sosialnya, ilmu ekonominya. Mungkin ngajinya malam, siangnya mereka bekerja. Kalau zaman dulu mungkin ke sawah. Iya. Jadi belum lama ini kan viral-viral itu ada beberapa pondok pesantren yang pada roboh karena apa sih namanya kesalahan struktur bangunan. Nah, banyak netizen itu mengungkit-ungkit aktivitas santri di pondok pesantren, bahkan muncul apa sih namanya video-video yang viral itu kalau santri itu dipekerjakan untuk membantu pembangunan Mereaksi kejadian itu. ya pondok pesantren gitu kan. Nah, menyambung dengan yang tadi yang dijelasin Kang Cevi itu soal pondok pesantren yang punya lini bisnis dan mempekerjakan atau yang ikut bekerja itu santrinya gitu ya. Nah, gimana menurut tanggapannya Mas Roni sebagai orang tua santri, atau mungkin dulu juga pernah santri juga atau enggak, dan Kang Cepi selaku sebagai santri juga itu dan pengurus gitu. Gimana? Mungkin dari Kang Cepi dulu mungkin nggak apa-apa sih. Dari sebagai wali santri dulu gimana? Oke. Nanti Siap. Oke nih, saya sempat mendengar itu dan sempat beberapa lihat tokoh yang mengomentari kejadian itu waktu lagi boomingnya kejadian itu. Tapi saya kira ini relevan untuk dibicarakan sekarang atau sampai ke depannya, karena ini kan pendidikan ya. Masuk pesantren juga masih eksis, ini isu pendidikan. Menurut saya ini mindset ya, mindsetnya memang beda. Orang yang berkomentar misalnya itu tidak profesional barangkali, karena memang dia pakai mindset profesional. Mindset profesional itu kan begini, kalau Anda bikin rumah, itu kan Anda bikin gambar, Anda sediakan dana, Anda eksekusi, harganya berapa, itu profesional. Nah, memang step profesional begitu, ada gambar proyek, bangunannya gitu. ada eksekutor, ada anggaran biaya yang jelas. Nah, Ya. problemnya adalah di kita, ya termasuk lembaga maupun pribadi-pribadi itu kan punya uang terbatas. Betul. Sanggupnya pondasi-pondasi, sanggupnya temboknya masih belum. Jadi ngeroyeh kalau orang bahasa Sunda. Ya. Kalau ya step by step, sedikit demi sedikit. Jadi menurut dalam logika modern memang itu sangat tidak masuk akal. Kenapa ada begitu? Termasuk mempekerjakan atau memperbantukan santri, itu juga tidak logis di dunia modern, karena seharusnya yang mengerjakan itu kontraktor atau pekerja kontraktor, kan begitu logika profesionalnya. Nah, ini perbedaan mindset saja. Jadi mindset profesional atau orang modern itu tidak masuk akal, apalagi santri. Nah, sedangkan kalau kita tadi kaji secara faktual kultural kita, faktualnya kan itu tadi, kita dana terbatas, apa-apa terbatas, step by step, groyo dan sebagainya. Nah, fakta kulturalnya kita itu ada tradisi namanya ngenger. Ngenger itu kalau di Jawa apa ya? Kalau di bahasa santrinya mungkin tabarukan. Tabaruk atau hidmah. Berhikmat ya. Hidmah. Ya, itulah bahasa Arabnya itu. Ya. Artinya kita mengabdikan diri, menyerahkan diri kepada lembaga atau seseorang yang kita percayai soleh, kita percayai baik untuk membimbing kita, atau kita jadi untuk mengharapkan berkah dan ilmunya. Jadi ada begitu. Jadi mindset profesional, ada problem finansial, dan ada kulturalnya. Jadi kulturalnya tadi itu. Nah, dari sisi kultural, saya sih pribadi sangat tidak masalah, karena itu juga bagian dari kita, ngenger, tabarukan, dan
kita nyantri itu kan juga begitu, Ya. menyerahkan diri kepada guru untuk dibina, yang kita percaya gurunya baik, yang mengarahkan kepada perbaikan secara personal, karakter dan sebagainya. Jadi menurut saya bukan bagian dari eksploitasi. Ya mungkin akan ada beberapa kasus, tapi secara konsep besarnya enggak. Saya tidak melihat seperti itu. Karena menurut saya ketika kita mempercayakan kepada sebuah pesantren, kita mempercayai sistemnya, kita mempercayai kiainya untuk mengelola itu dengan baik. Anak kita, termasuk bekerja menurut saya nggak masalah, membantu pembangunan dan sebagainya. Ya asal dalam batas-batas yang sewajarnya, karena ya kalau sudah nggak sewajarnya berarti harus kita usut karena itu berlebihan. Ya untuk tahu itu ya bisa kita lihat secara etika lah, pantasnya misalnya terlalu diforsir itu kan juga anak-anak fungsinya kan lebih banyak ke belajar. Ya kalau sekedar misalnya bantu pengecoran, ya, pengecoran. Saya malah setuju kalau memang katakanlah santri itu tadi saya percaya kepada bekal life skill set itu termasuk hal begitu. Jadi kalau misalnya orang dari pesantren itu bisa bangun, bisa fondasi, bisa tukang bangunan, loh apa jeleknya? Sangat bagus karena itu bagian dari kemandirian. Ya asal kita kiainya masih benar, masih dalam koridor yang benar, bisa dipercaya, saya kira tidak ada salahnya kegiatan-kegiatan semacam itu. Masih dalam batas dan tujuan pendidikan menurut saya. Oke. Nah, monggo Kang Cepi. Kalau pandangan saya sebagai santri yang udah lama di pondok, mendengar yang membilang orang di pondok itu pekerjakan santri itu, yang bilang itu orang yang nggak mondok, kata saya. Gitu. Tapi kalau yang mondok pasti tahu kehidupan di pondok itu. Nah, yang bilang eksploitasi santri itu sebenarnya kita itu nggak dipekerjakan. Yang pertama itu kita mendapatkan ilmu. Yang kedua itu mendapatkan berkah dengan senang hati. Dan kita pun di pondok itu tidak ditekan untuk ikut gitu. Tapi sebenarnya ada batasan-batasannya nggak sih? Maksudnya kegiatan-kegiatan yang boleh dibantu sama santri atau enggak? Soalnya kan yang dipermasalahkan netizen itu masa struktur bangunan bangunannya dipekerjakan, diserahkan sama santri gitu kan. Itu kan bagian dari pondasi gitu kan. Sebenarnya itu selama saya mondok yaitu udah hampir kurang lebih 10 tahun, 11 tahun. Santri yang ikut bekerja itu tidak dari awal gitu Pak, tetap ada tukangnya, ada membantu. Yang santri itu hanya membantu, entah ngangkatin pasir, ngangkatin hebel atau bata. Bukan strukturnya pastinya. Biasanya. Serendah-rendahnya suatu lembaga kalau membangun itu pasti ada orang yang dipercayakan, yaitu tukangnya gitu. Jadi nggak dari awal. Santri itu hanya membantu dan itu pun waktunya terbatas gitu Pak. Iya. Nggak dari pagi sampai sore, nggak. Jadi ada entah pas hari Minggu, Sabtu Minggu tetap gitu. Kalau jadinya kerja bangunan kan? Iya gitu. Mungkin ada beberapa yang santri yang memang tabarukan yang full memang. Saya melihat di pesantren di kampung saya dulu ada beberapa yang begitu, tapi itu nggak secara umum. Iya. Ada yang tabarukan full gitu loh, yang mungkin dia punya sesi ngaji itu sendiri dengan gurunya. Jadi dia secara waktu lebih leluasa dan memang itu anggaplah itu orang bahasanya orang dalam atau orang yang lebih dekat kepada kiainya, memang ada begitu. Dan itu pun tapi udah besar umum. Ya Pak? Ya pasti besar, biasanya dewasa yang sudah dewasa. Dan tidak banyak, beberapa. Ya itu masalah praktik begitu, itu masalah memang. Kalaupun ada yang mengkritik, saya yakin itu tadi, kalaupun tidak orang pesantren, bisa jadi memang orang luar Islam atau orang yang sangat modern. Iya, sama modern yang punya uang gitu, yang anaknya bayar gitu Pak. Ya karena kalau di dunia modern memang apa yang terjadi ini kan tidak rasional. Membangun kok begitu.
menurut saya problemnya itu bukan masalah mempekerjakan itu kok. Kalau misalnya roboh ya, saya lebih ya karena gini, tukang kita itu kan bukan tukang ahli sipil. Betul. Istilahnya kalau orang Sunda Pak, asal goblek aja kan. Jadi tukang-tukang kita ini faktual ya menurut saya ya. Bukan produk teknik sipil yang ngerti struktur, ngerti ya dia biasanya pernah ikut proyek bangunan apa sekali dua kali di rumah dia ngerjain, jadi nggak ngerti dia ini kekuatannya seberapa. Ya cuma ikut lama gitu ya Pak, nggak tidak ikut menurut saya ini problem pembangunan sipil, dan kita banyak menyaksikan hal begitu di banyak pembangunan. Karena kalau profesional kan memang ada ahli sipilnya, ada arsiteknya yang memang menghitung ini kekuatan ini seberapa. Betul. Bahkan sampai ke ngitung ketahanannya gempa seberapa. Itu kalau orang sipil beneran gitu. Tapi kan kita tukang-tukang asal tembak yang nggak sekolah. Iya betul. Nah itu problemnya menurut saya itu, ditambah kekurangan finansial. Jadi menurut saya faktor yang utama di situ kalau mau dikritisi. Tapi ya kan itu kan faktual. Ya menurut saya kalau kejadian itu ya patut disesalkan ya. Tapi menurut saya bukan masalah kita mengeksploitasi anak santri. Santri itu istilahnya sekedar pembantu, helper lah, ya, betul. Pembantu umum yang paling yang biasanya kalau masif itu dibekerjakan kalau pengecoran kan. Ya betul. Ya kalau pengecoran lagi-lagi, kalau pengecoran modern kan pakai alat betul begini kan, pompa. Ya, pompa. Tapi kan karena keterbatasan dana biasanya mempekerjakan yang ada. Iya. Biasanya begitu. Nah, lagi-lagi kan tidak profesional. Kalau profesional ya pakai alat pompa itu yang sekali semprot selesai kan. Itu tadi, makanya problem keterbatasan. Ya, patut disesalkan. Betul. Karena kita ikut di pondok itu, yang pertama hikmah sih Pak, hikmah kepada pondok, kepada guru. Yang kedua itu kita mendapatkan ilmu Pak, di pondok itu nggak cuma ngaji doang gitu. Jadi pas kita lulus dari pondok itu nggak cuma ilmu agama aja, ilmu sosialnya, ilmu ekonominya, ilmu terutama itu pembangunan. Ini pondok zaman dulu bisa memang kan. Pondok zaman sekarang itu kan relatif tidak, malah konsep pondok zaman dulu itu relatif mandiri. Karena biasanya mungkin ngajinya malam, siangnya mereka bekerja. Kalau zaman dulu mungkin ke sawah. Iya, betul. Mungkin karena saya misalnya di Jepara ada daerah pertukangan, mereka pagi sampai sore bekerja menukang kayu, malamnya mengaji. Jadi ngaji zaman dulu tuh enggak sekarang yang full time gitu. Jadi tapi mereka pulang pasti punya keterampilan, walaupun awalnya dia nggak bisa nukang. Pulang-pulang plus bisa nukang, bisa ngaji plus bisa nukang. Betul. Jadi keterampilan di wilayah itu dia dapat. Nah, ini kan bagian dari pembelajaran menurut saya, dan menurut saya tidak ada salahnya dan bagus. Iya benar. Keterampilan plus itu. Sama bapak saya juga gitu dulu Pak. Jadi di pondok itu kalau malam ngaji ya kalau pagi ke sawah, sawah kiainya. Sawah kiai ya. Memang dulu begitu. Dari pertama nyangkul sampai panen gitu. Bapak yang ngerjain, akhirnya pas pulang juga akhirnya bisa bertani dan bisa ilmu punya agama, keterampilan lebih daripada baca kitab agama, punya keterampilan selain itu. Jadi kan tambahan skill kan. Betul. Bisa buat bekal hidup kan. Benar Pak. Jadi nggak sekedar ilmu kitabnya, ilmu hidupnya, ilmu terampilnya. Oke, karena udah waktu sudah maghrib. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin. Ya, sama-sama.